Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 3 Logistik C akan mempresentasikan tugas terintegrasi kami yang berjudul Analisis Kunjungan Wisatawan. Dengan saya Indriati Widya Lestari Diningsih, rekan saya Hana Rosika Putri, dan yang terakhir Haris Bimo Pitra Prananda. Selanjutnya, slide pertama akan dijelaskan oleh Haris Bimo. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas terintegrasi yang telah diambil oleh kelompok kami, yaitu seiring perkembangannya zaman dan peningkatan gaya hidup masyarakat, mengakibatkan munculnya fenomena bergesernya kebutuhan masyarakat sekarang ini. Masyarakat yang berperan sebagai konsumen memerlukan produk yang dapat memenuhi kebutuhan akan hiburan dan kesenangan. Oleh karena itu, pengembangan dari sektor pariwisata di era saat ini semakin pesat, dan sektor pariwisata saat ini sangat dikelola baik untuk menarik para wisatawan, domestik maupun mancanegara. Dalam pariwisata, wisatawan merupakan unsur penting atau komponen yang dapat membuat suatu kegiatan pariwisata dapat berjalan. Salah satunya itu ada Saung Angklung Ujo, yaitu wisata tradisional yang didirikan oleh Ujo Ngalela ini bergerak di dalam bidang wisata tradisional di daerah Bandung. Saung Angklung Ujo pada awalnya adalah sebuah sanggar kesenian angklung yang didirikan pada tahun 1966 oleh Ujo Ngalangena bersama istrinya. Saung Angklung Ujo berada di kota Bandung, tepatnya di Jalan Padasuka nomor 118, Bandung, Jawa Barat. Ujo berhasil menjadikan seni tradisi dikenal dan dapat disukai oleh setiap generasi. Alat musik angklung menjadi pintu masuk bagi Ujo untuk mengenalkan seni tradisi Sunda tidak hanya kepada masyarakat Indonesia, juga kepada masyarakat dunia melalui pertunjukan yang digelar di beberapa negara dengan membawa nama Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo merupakan salah satu destinasi wisata yang mengenalkan hasil budaya masyarakat Sunda berupa kesenian, terutama angklung. Selanjutnya. Nah, di sini ada RPD dan deskripsinya. Diketahui terdapat dua destinasi pilihan. Yang pertama ada destinasi wisata edukasi, yaitu Saung Angklung Ujo, dan destinasi wisata lainnya yang sedang populer di era saat ini. Saung Angklung Ujo mulai beroperasi menampilkan pertunjukan angklung, juga tarian pada pukul 15.30 sampai jam 5 sore dengan biaya tiket masuk sebesar 75.000. Sedangkan wisata lainnya yang mulai beroperasi dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore dengan harga tiket masuk yang jauh dari harga angklung Ujo, yaitu sekitar 50.000. Dengan hal ini banyak wisatawan yang kebingungan untuk memilih destinasi wisata yang sesuai dengan aspek waktu maupun harga. Diketahui bahwa Saung Angklung Ujo mengalami peningkatan pengunjung wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 269.493. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 231.564.000. Next. Nah, di sini ada list of problem-nya dan gap analysis. Buat list of problem, masalah yang dialami Ujo Ngalela ini yaitu mulai berkurangnya minat seni tradisional dan juga edukasi tradisional seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Apalagi alat musik khas Sunda yaitu angklung. Ini sudah sangat kurang diminati oleh anak zaman sekarang atau disebut anak milenial. Selain itu dicurigai adanya permasalahan di bagian layanan di Saung Angklung Ujo ini. Untuk gap analisisnya, di sini ada daftar karakteristik, yaitu seni tradisi yang hampir hilang karena berkembangnya zaman dan teknologi. Terus ada daftar yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu mengetahui minat para wisatawan di era milenial seperti ini.
Ada daftar kesenjangan yang perlu diisi itu untuk meningkatkan kunjungan para wisatawan ke Sawangklung Ujo. Next. Nah, di sini ada 6 elemen problem, yaitu pembuat keputusan. Pembuat keputusannya di sini yaitu Direktur Sawangklung Ujo, Ujo Ngalela sendiri, dan ada tujuan pembuatan keputusan untuk meningkatkan kedatangan wisatawan. Kriteria keputusan, bagaimana Sawangklung Ujo dapat meningkatkan kembali kunjungan para wisatawan. Ada ukur kinerja, peningkatan kedatangan para wisatawan, input kontrolnya untuk menentukan faktor daya tarik para wisatawan, dan konteksnya di sini ada Sawangklung Ujo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fishbone diagram mengenai permasalahan di Sawangklung Ujo. Di sini permasalahannya adalah menurunnya kunjungan wisatawan di Sawangklung Ujo. Bisa dilihat di sini ada people, promosi, proses, dan place. Saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk people, kurangnya pengembangan para pekerja, yaitu dengan pelayanan yang diberikan kurang memuaskan. Untuk promosi, kurangnya sarana promosi. Untuk proses, kegiatan atau proses pertunjukan terjadi keterlambatan. Untuk place, desain tempat kunjungan kurang menarik, dan pemanfaatan lahan yang kurang optimal. Selanjutnya adalah problem situation. Di sini rumusan masalahnya yaitu menurunnya wisatawan Sawangklung Ujo. Tujuan penelitian ini untuk pemilik Sawangklung Ujo dapat membuat keputusan meningkatkan kembali pelayanan dan inovasinya agar wisatawan di Sawangklung Ujo tidak menurun atau kembali stabil. Untuk manfaat penelitian, pemilik wisatanya dapat memanfaatkan hasil penelitian kami sebagai bahan evaluasi. Peneliti dapat menjadikan referensi untuk mengembangkan teori yang akan diteliti ke depannya. Penelitian kampus ke depannya dapat dibaca dan bisa dimanfaatkan untuk referensi penelitian yang baru atau bisa juga dikembangkan menjadi solusi. Untuk batasan masalah, asumsi yang digunakan adalah Sawangklung Ujo, yang wisatawannya menurun pada tahun 2017. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah pariwisata Sawangklung Ujo. Data dan cara pengumpulan datanya menggunakan referensi dan website maupun studi jurnal. Waktu yang digunakan untuk penelitian adalah 5 hari mencari dan mengumpulkan data-data pendukung. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Untuk bab pertama atau pendahuluan, yaitu diisi dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat masalah, batasan masalah, dan juga sistematika penulisan. Untuk bab 2 yaitu adalah metodologi penelitian. Bab ini berisi mengenai tata cara penyelesaian masalah, langkah-langkah metode penelitian, dan pembahasan mengenai flowchart dari penelitian kami. Dan untuk bab 4 yaitu adalah kesimpulan dan juga saran. Bab ini berisi kesimpulan ataupun garis besar yang diperoleh dari keseluruhan analisis kami dari proyek terintegrasi. Sedangkan saran berisi saran perluasan, pengembangan, dan kajian ulang dari proyek integrasi. Berikut ini merupakan gambaran dari studi pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga kesimpulan, dan juga saran. Untuk tahap pertama yaitu dimulai dengan mencari informasi tentang pengunjung wisata Sawangklung Ujo. Selanjutnya rumusan masalah yaitu pernyataan yang mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya untuk tujuan penelitian yaitu untuk membuat keputusan dengan meningkatkan kembali pelayanan dan inovasinya agar wisatawan Sawangklung Ujo tidak menurun atau wisatanya kembali stabil. Selanjutnya pengumpulan data.
Data yang kami peroleh itu berdasarkan jurnal atau studi jurnal yang didapatkan dari internet dan juga Google Scholar. Selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang sudah dikumpulkan dan berhubungan dengan tujuan dan penelitian akan diolah menggunakan dengan menggunakan aplikasi Anilogic. Selanjutnya yaitu adalah analisis. Setelah melakukan langkah pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisis hasil pengolahan data dari Analogic. Selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dan saran ini yaitu untuk menyimpulkan hasil dari analisis yang menggunakan pengolahan data dari Analogic tadi untuk memberikan saran kepada pihak perusahaan hal apa yang harus dilakukan ataupun evaluasi lanjutan setelah analisis ini dilakukan. Selanjutnya selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dan analisis. Pertama itu ada gambaran umum Saung Angklung Ujo sendiri. Saung Angklung Ujo terletak di Jalan Padasukan nomor 118, Pasir Layang, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Saung Angklung Ujo Bandung didirikan pada tahun 1966 oleh Ujo Ngalagena almarhum yang akrab dengan panggilan Mang Ujo dan istrinya Uum Sumiati. Saung Angklung Ujo merupakan sanggar seni sebagai tempat pertunjukan seni, laboratorium pendidikan, sekaligus sebagai objek wisata budaya khas daerah Jawa Barat dengan mengandalkan semangat gotong royong antar sesama warga desa. Saung Angklung Ujo sejak awal didirikan berorientasi pada pendidikan dan pelestarian seni budaya tradisional melalui pertunjukan kesenian yang didominasi oleh bambu sebagai elemen utamanya. Konsep seni pertunjukan disampaikan secara ringan dan menyenangkan oleh anak-anak dan remaja. Lalu ada pertunjukan bambu petang yang berisi beberapa penampilan singkat yang spektakuler seperti demonstrasi wayang golek, upacara helaran, seni tari tradisional, angklung pemula, angklung orkestra, angklung massal, dan arumba. Di akhir pertunjukan, para penonton akan diajak untuk menari bersama anak-anak. Selanjutnya, pengumpulan dan pengolahan data. Metode pengumpulan yang kami gunakan untuk memperoleh data yang akan diolah yaitu dengan studi dokumen, dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Mengapa kami memilih pengumpulan data dengan metode studi dokumen? Yaitu karena tidak mendukungnya situasi di masa pandemi saat ini untuk melakukan kegiatan wawancara ataupun observasi objek penelitian. Data yang kami kumpulkan untuk kami olah yaitu ada data pengunjung wisatawan Saung Angklung Ujo pada tahun 2016 dan tahun 2017, pengunjung domestik dan pengunjung asing. Pengunjung domestik pada tahun 2016 itu berjumlah 239.585, sedangkan wisatawan asing itu ada 29.908. Serta total wisatawan pada tahun 2016 itu 269.493. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah wisatawan domestik itu ada 205.324 dan wisatawan asing itu 26.240. Sedangkan totalnya itu ada 231.564. Nah, untuk populasi sendiri pada tahun 2016 itu berjumlah 2.397.396, sedangkan pada tahun 2017 populasinya itu berjumlah 2.420.458. Selanjutnya. Di sini ada struktur organisasi dari Saung Angklung Ujo dan juga ada visi misi
Saung Angklung Ujo. Visinya itu adalah menjadi kawasan budaya Sunda, khususnya budaya bambu yang mendunia untuk mewujudkan wisata unggulan di Indonesia. Misinya itu adalah melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda dengan basis filosofi Mang Ujo, yaitu gotong royong antar warga dan pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada pengolahan data. Di sini kami menggunakan aplikasi Anilogic. Yang pertama itu ada causal loop diagram. Causal loop diagram ini adalah gambaran dari sebab akibat. Sebabnya itu ada permasalahan internal dan akibatnya internal di Saung Angklung Ujo, dan akibatnya itu adalah menurunnya wisatawan yang datang ke Saung Angklung Ujo. Nah, stock flow diagram ini adalah gambaran atau penyusunan yang sudah dikerangkakan di causal loop diagram, dimasukkan ke dalam stock flow diagram ini. Nah, yang ketiga itu ada hasil simulasi. Hasilnya itu sesuai pada analisis berikut ini. Selanjutnya. Selanjutnya ada analisis. Nah, dari hasil simulasi menggunakan Anilogic model dihasilkan bahwa terdapat penurunan wisatawan ke Saung Angklung Ujo dengan beberapa faktor pengaruhnya, yaitu jam operasional, tempat wisata lain, fasilitas, pelayanan, dan juga harga tiket. Dengan angka yang terdapat pada setiap faktor itu menandakan seberapa besar faktor itu berpengaruh terhadap wisatawan ke Saung Angklung Ujo. Solusi yang kami berikan untuk Saung Angklung Ujo ini berdasarkan hasil analisis yang sudah diketahui bahwa faktor yang terdapat pada permasalahan menurunnya wisatawan Saung Angklung Ujo ini didapatkan solusi, yaitu memperbaiki sistem internal pada bagian pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Dengan memperbaiki sistem internal, diharapkan wisatawan yang mempunyai minat kurang terhadap wisata tradisional ini dapat tertarik kembali dengan wisata Saung Angklung Ujo atau wisata seni lainnya. Selanjutnya. Pada slide terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik studi data dengan menggunakan teknik studi data dengan mengumpulkan jurnal-jurnal sebagai informasi dan data pendukung untuk melakukan penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh untuk mengatasi permasalahan menurunnya wisatawan ke Saung Angklung Ujo yaitu dengan melakukan perbaikan sistem internal, baik fasilitas maupun pelayanan. Dan bukan hanya faktor internal saja, melainkan terdapat juga faktor eksternal, yaitu banyaknya tempat wisata baru yang lebih menarik bagi wisatawan. Jadi ini merupakan salah satu tantangan untuk Saung Angklung Ujo dapat memasarkan dan mempromosikan wisata tradisional ini dengan lebih baik lagi. Dan untuk saran itu diharapkan agar para pekerja dapat memperbaiki sistem internal baik dari segi fasilitas, pelayanan, dan juga melakukan promosi. Saran yang kedua itu untuk penyusun juga mengharapkan untuk penelitian ke depan dapat melakukan metode lain untuk menggambarkan situasi permasalahan yang ada, sehingga terdapat perbandingan antara metode yang dapat memperkuat pengambilan keputusan untuk solusi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.